untuk kuliah biokimia fisik, pertemuan sifat fisik lipid. Jadi untuk lipid ini adalah biomolekul yang sangat berbeda dari biomolekul yang lain. Jadi materinya cukup banyak pada pertemuan kali ini dan sifat fisik lipid ini sangat khas dibandingkan yang lain ya. Nah, jadi lipid ini adalah suatu golongan senyawa kimia yang dia berbeda dari biomolekul yang lain berbasis kelarutannya. Sehingga biomolekul itu dibagi dua, jadi yang larut air itu adalah karbohidrat, protein, asam nukleat. Nah, yang larut lemak itu adalah lipid. Nah, jadi benar-benar berbeda. Nah, kalau dia tidak larut di air, dia larut dalam tadi pelarut-pelarut organik yang bisa melarutkan lemak, diantaranya adalah diethyl ether, aseton, dan pelarut-pelarut lainnya. Ini adalah contoh kelarutan lipid di dalam air. Jadi kita mudah membedakan lipid dari biomolekul yang lain dari kelarutannya. Jika suatu biomolekul tidak larut di dalam air, maka itu masuk ke dalam golongan dari lipid. Nah, untuk mempelajari biokimia fisik bagian sifat fisik dari lipid ini, asumsinya adalah mahasiswa sudah paham apa itu lipid dari mata kuliah biokimia umum atau biomolekul. Nah, tapi saya akan ulang sedikit saja bagian klasifikasi dari lipid karena ini sangat penting sebagai dasar dari sifat fisik lipid ini. Jadi yang pertama itu adalah lipid sederhana. Dan yang kedua lipid kompleks, ketiga itu adalah lipid tak tersabunkan. Nah, lipid sederhana ini termasuknya ada tiga, asam lemak, ya, baik yang jenuh maupun yang tidak jenuh. Nah, asam lemak ini semuanya wujudnya cair karena dia molekulnya sederhana sehingga berwujud cair. Nah, yang kedua triasil gliserol atau trigliserida atau yang kita sebut dengan lemak dan minyak. Lemak itu 100% terdiri dari asam lemak jenuh. Nah, sedangkan minyak mengandung asam lemak tidak jenuh sehingga wujudnya dia fluid atau cair. Karena asam lemak tidak jenuh ini dia punya sudut di dalam ikatannya sehingga kalau kita tumpuk tidak bisa rapat, makanya wujudnya berupa cair. Kemudian ada asil ester atau wax atau lilin. Biasanya di alam tuh banyaknya lilin lebah, terus lilin yang ada di permukaan bulu bebek dan yang lain. Nah, kelompok yang kedua ini adalah lipid kompleks. Yang namanya kompleks berarti lipid ini bergabung dengan senyawa lain. Nah, karena gabungan ini kompleks dan banyak sekali jenisnya. Contohnya adalah glikolipid, fosfolipid, proteolipid, nukleolipid, dan yang lainnya, kromolipid dan lainnya. Dan yang terakhir itu adalah lipid tak tersabunkan. Lipid tak tersabunkan masuk di dalam golongan metabolit sekunder. Ada dua jenis lipid tak tersabunkan, yaitu yang namanya sterol atau steroid, dan yang kedua adalah terpena atau terpenoid. Biasa juga di uji metabolit sekunder kita sebut sebagai isoterpen atau isoterpenoid. Nah, selain itu sebenarnya ada satu jenis lagi, metabolit sekunder yang kadang suka dimasukkan ke lipid, meskipun sebenarnya dia larut dalam air, yaitu yang namanya saponin. Nanti kita bahas juga. Nah, ini contoh asam lemak, baik yang jenuh maupun yang tidak jenuh. Yang jenuh itu ada dari mulai, untuk biokimia harus hafal dari mulai C12 sampai C24. C12 itu mulai dari laurat ya, sampai ke C24 di sini nggak ada. Nah, terus kemudian ada asam lemak tidak jenuh. Nah, yang sering menjadi contoh adalah palmitat, oleat, linoleat, dan linolenat. Nah, perhatikan bahwa semua asam lemak tidak jenuh yang ada di alam itu adalah cis. Dan ini yang berfungsi bermanfaat sebagai kesehatan di tubuh kita. Karena yang cis ini dia bisa berfungsi sebagai antioksidan. Tapi kalau dia berubah jadi trans malah tidak bisa di metabolisme sama sekali dan justru jadi masalah. Itulah kenapa kita perlu antioksidan. Nah, ini adalah reaksi antara trigliserida dengan alkohol pada suasana panas. Dia akan menghasilkan yang namanya asam lemak dan gliserol bebas. Nah, ini menjadi acuan senyawa-senyawa golongan trigliserida. Nah, selain itu reaksi ini menjadi dasar yang namanya reaksi penyabunan kalau dengan basa. Nah, jadi kalau minyak kita tambahkan alkohol dalam suasana basa, itu akan menjadi penyabunan. Kalau bahasanya NaOH itu dia akan menjadi sabun padatan. Kalau bahasanya KOH itu akan menjadi sabun cair biasanya. Nah, yang lebih bagus juga dengan KOH itu biasanya berupa lebih lembut. Makanya sabun-sabun cair itu umumnya harganya lebih mahal daripada sabun yang berwujud padatan. Nah, golongan lemak dan minyak ini sangat mudah
kita identifikasi dengan yang namanya uji acrolein. Uji acrolein ini memanfaatkan pemanasan lemak dalam penambahan potasium bisulfat atau kalium bisulfat. Di sini akan terbentuk senyawa acrolein yang memiliki bau yang khas seperti gemuk yang dibakar, jadi dan ini bisa kuantitatif. Saya pernah menggunakan uji ini untuk mengidentifikasi kontaminan lemak, bukan kontaminan ya, aditif lemak di dalam filter rokok ya, karena ada kemungkinan filter rokok itu diberi lemak. Kemudian ada uji iod Hubble. Ini memanfaatkan yodium yang akan mengadisi ikatan rangkap di dalam asam lemak atau di dalam minyak. Nah, jumlah iod yang bisa diserap itu sebanding dengan jumlah asam lemak. Nah, ini adalah saponin yang tadi saya cerita. Biasanya saponin itu berikatan dengan karbohidrat, makanya sering diberi nama saponin glukosida. Nah, saponin itu larut di dalam air dan larut di dalam minyak. Kenapa? Karena dia bisa berfungsi sebagai jembatan atau sebagai deterjen. Nah, saponin itu di alam, kalau dari ekstrak-ekstrak bahan alam itu mudah menyebabkan hemolisis dari sel darah merah. Nah, ini karakteristik dari saponin ya, sering digunakan sebagai deterjen dan emulsifier, kemudian menyebabkan hemolisis sel darah merah jika masuk ke dalam darah. Nah, kemudian saponin juga ada yang berikatan dengan senyawaan steroid. Ya, jadi biasanya ini untuk steroid itu bisa larut di dalam cairan, maka dia mengikat dengan saponin. Nah, banyak obat-obatan ya yang mengandung steroid ini, contohnya diosgenin dan sarsapogenin. Nah, kemudian saponin yang dari alam itu juga banyak diisolasi dari ginseng-ginseng. Contohnya ini Panax ginseng, ini mengandung steroid yang berikatan dengan saponin. Nah, steroidnya itu sebetulnya yang punya aktivitas biologis. Biasanya steroid itu juga bisa berfungsi sebagai antiinflamasi. Nah, karena adanya saponin, kelarutan steroidnya meningkat, maka absorpsi oleh tubuh meningkat. Ini yang mengakibatkan efeknya bagi tubuh juga tinggi. Gitu. Nah, terus kemudian ini senyawa C30 turunan dari sterol, ini sebetulnya nanti kita bahas, tapi dia berikatan dengan ini gula. Kemudian saponin triterpenoid. Nah, ada istilah triterpenoid. Tadi saya bilang ada senyawa isoprenoid, triterpenoid. Nah, sebetulnya terpena, terpenoid atau yang lain itu semua berasal dari monomer yang namanya terpena atau terpenoid. Ini adalah C5 yang memiliki ikatan iso. Ya, kalau di kimia udah belajar itu bentuk senyawa iso seperti apa. Nah, dari C5 yang punya iso ini, dia akan berpolimerisasi. Nah, uniknya polimerisasi terpena atau terpenoid itu beda dengan polimerisasi karbohidrat atau protein yang asam aminonya nempel satu-satu. Enggak gitu. Tapi kalau di terpenoid, itu dia 3 molekul terpena yang punya C5 bergabung menjadi satu molekul karbon yang anggotanya 15 karbon. Nah, C15 ini baru berpolimerisasi. Jadi dari 15, 30, 45 dan seterusnya. Jadi bukan 5 5 5 5 gitu, enggak. Jadi berbeda dengan karbohidrat dan asam amino di situ bedanya. Makanya sering disebut triterpenoid karena dia polimerisasi dari triterpen. Nah, itu tadi adalah berbagai lipid yang dari metabolit sekunder. Sekarang kita bahas sifat fisik lipid yang sangat penting di dalam sel, yaitu membentuk membran sel. Nah, membran sel itu adalah lapisan fosfolipid bilayer. Ini sudah dipelajari di kuliah sebelumnya. Tapi yang menjadi menarik dengan fisik ini adalah bagaimana fosfolipid bilayer ini terbentuk. Apakah itu kaku di dalam sel? Kemudian kalau sel itu misalnya berbentuk bola, apakah lipid yang ada di bagian dalam sel itu sama dengan yang di luar sel? Bagaimana protein bisa terdistribusi di dalam phospholipid bilayer? Itu yang akan kita bahas. Nah, jadi kita harus pelajari sejarahnya dulu. Jadi sejarah ini bagaimana orang bisa sampai berpikir kok membran sel bisa phospholipid bilayer ya. Nah, ini dimulai dari Overton pada tahun 1895. Dia mempelajari bahwa tidak semua senyawa itu bisa menembus membran sel. Jadi membran sel itu sangat spesifik terhadap berbagai senyawa tersebut. Senyawa nonpolar mudah menembus membran sel. Senyawa polar itu sulit, padahal membran sel itu sangat tipis. Hanya suatu lapisan yang setebal 2 molekul. Nah, kemudian jika kita plot
terhadap kelarutan terhadap membran, permeabilitas membran dibandingkan terhadap derajat partisi oktanol dan air, maka kita dapat kurva seperti ini. Sebagai contoh, sukrosa. Sukrosa itu dia tidak larut di oktanol ya, tapi larut di air, makanya nilainya di sini kecil. Kemudian dia juga sulit menembus membran. Nah, sukrosa, kemudian kalau kita bandingkan dengan karbohidrat yang lain, nah ini arabinosa D. Nah, arabinosa itu lebih larut ya, mudah larut, kelarutannya terhadap oktanol meningkat, juga daya tembusnya meningkat. Nah, kita lihat ternyata ternyata arabinosa ini adalah monomer, sedangkan sukrosa ini adalah dimer, ya disakarida, lebih besar. Jadi molekul semakin kecil, semakin mudah dia menembus membran sel. Itu kesimpulan satu. Nah, terus kemudian yang kedua yang kita lihat yang lain adalah urea ini H otomatis lebih kecil lagi daripada arabinosa dan lebih kecil juga daripada sukrosa. Kemudian ada lagi di sini gliserol ya, gliserol ini N. Nah, gliserol ini dia lebih mudah menembus karena dia udah mulai ada karbonnya makin banyak nih. Kalau makin banyak karbon berarti makin nonpolar. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi, etilen glikol lebih lanjut lagi. Nah, kita lihat senyawa-senyawa yang di atas ini ya, misalnya ini Y ini adalah antipirin ya. Antipirin dia punya struktur siklik ya, jadi mudah menembus. Nah, asetamida, etilen glikol, nah ini mudah-mudah menembus. Jadi semakin nonpolar, semakin kecil, itu molekul akan makin mudah menembus daripada membran sel. Nah, selanjutnya ini ada ilustrasi yang lebih mudah. Gas-gas itu mudah menembus membran sel, karena gas-gas ini umumnya juga tidak polar. Benzen bisa menembus membran sel, etanol bisa, air ini agak tersaring. Glukosa sulit, asam amino lebih sulit lagi. Meskipun asam amino kecil, tapi dia polar, sehingga sulit. Nah, ini ada peneliti selanjutnya, 1925, Gorter dan Grendel. Nah, ini dia membuat suatu rumus. Kenapa bisa fosfolipid bilayer? Ini percobaannya. Ini menarik sekali, jadi dia menghitung sel darah merah. Sel darah merah itu luas permukaannya bisa dihitung secara fisika. Nah, kemudian dari sel darah merah ini dihancurkan, membrannya itu dihancurkan. Nah, membrannya ini diratakan di dalam suatu alat. Ini kalau di slide mungkin tertutup ya, tapi nanti bisa dilihat. Ini saya geser. Nah, ini dia buat suatu alat seperti ini. Nah, kemudian di sini dari kayu yang ada di sini dia tarik terus sehingga membran itu melebar seperti kita punya minyak di atas air. Jadi kita tarik itu makin tipis, dicatat titik di mana lapisan minyak itu belum sobek. Nah, itu adalah luas membran sel darah merah. Nah, dia ketemu ternyata luas membran ini adalah 2 kali luas membran teoritis. Nah, sehingga dia ambil kesimpulan membran sel darah merah itu ada 2 lapis gitu. Ya, jadi itu. Nah, kemudian ini Danieli dan Dawson dia merumuskan terus kalau membran itu adalah suatu lapisan yang nonpolar, bagaimana senyawa polar bisa lewat? Ternyata ada terowongan-terowongan polar pore ya, pori-pori polar. Nah, ini nanti di penelitian selanjutnya kita tahu bahwa dia terbentuk dari protein-protein integral. Nah, sekarang yang lagi populer itu ada yang namanya protein integral ACE2, acetyl angiotensin converting enzyme 2. Nah, membran ini, protein membran ini, integral ini digunakan